loh ya saudara ya, bahwa Indonesia sejak Soeharto lengser, diperintah oleh MUI, saudara. Ya. MUI itulah pemerintahnya Indonesia, saudara. Bukan Jokowi. Jokowi kalah sama MUI, dikentutin sama MUI. Coba Menteri Agama dikentutin sama MUI, Panglima TNI dikentutin sama MUI, TNI Polri itu dikentutin sama MUI. Nggak ada yang berani sama MUI. Pemerintahnya itulah MUI, saudara. Terang-terangan di dalam MUI aja teroris nggak berani bubarin, saudara. Apapun, misalnya MUI menganggap bahwa tafsirnya Panji Gumilang ini salah secara agama, secara mazhabnya mereka lah, mau mazhab, mau kentut, mau apalah. Pokoknya secara Pancasila, Panji Gumilang tidak melanggar Pancasila. Ya, Pak. Seharusnya ke sana. Memang tidak melanggar, Pak. Iya. Kebetulan ini adalah momentum untuk saling kita bisa mempelajari dan mungkin memberikan pencerahan juga tentang apa yang kita yakini, termasuk yang kita yakini dalam bernegara itu. Gak bisa kalau negara itu diperintah oleh LMS. Jadi itu aja masukan saya, Pak, dan saya harap ya, betul, Pak. Ya. Kok negara diperintah sama ini ya. Betul, Pak. Saya garis bawahi tadi, Pak. Ini saya kasih penekanan lagi ya, saudara. Saudara ngerasa nggak sih kalau Republik Indonesia ini ya bukan diatur oleh MPR DPR sebagai pemerintahnya, tetapi diatur oleh sebuah LSM yang bernama MUI, saudara. Anda nggak nyadar ya? Dari kemarin kita ngomong ya, ini Pak Robert ini menggarisbawahi dan saya garis bawahi lagi, saya boldline, saya kasih stabilo ya, saudara ya, bahwa Indonesia sejak Soeharto lengser, diperintah oleh MUI, saudara. Ya. MUI itulah pemerintahnya Indonesia, saudara. Bukan Jokowi. Jokowi kalah sama MUI, dikentutin sama MUI. Coba Menteri Agama dikentutin sama MUI, Panglima TNI dikentutin sama MUI, TNI Polri itu dikentutin sama MUI. Nggak ada yang berani sama MUI. Pemerintahnya itulah MUI, saudara. Terang-terangan di dalam MUI aja teroris nggak berani bubarin, saudara. Betul, Pak Pol. Ya, saudara ya. Ya. Semua kebijakan perda-perdanya MUI semuanya bikin, saudara. Anda mau boleh makan, boleh nggak boleh makan, ngentot pun saudara mesti izin sama MUI, saudara. Mau ngentot aja, saudara, kudu izin dulu sama MUI. Serius, saudara. Satu contoh lagi, Pak Pol. Jadi bagaimana peran daripada Dr. Terawan, Pak, ya, yang diakuin oleh dunia sebenarnya. Saya juga mengikuti. Dia memberikan suatu gagasan-gagasan inovasi mengenai vaksin Nusantara. Dokter Terawan nanti dulu, Pak. Dokter Terawan nanti, kita sambung dulu nanti. Ya, maksudnya yang hentikan dia adalah dari kelompok MUI, Pak. MUI, tapi nanti itu ya, buat periode selanjutnya. Baik. Gregorius Karisma dulu, Amerika lagi, silakan. Oke, Pak. Ya, yang pertama yang ingin saya bahas tentang masalah Panji Gumilang dan juga Al Zaitun ini, saya bisa melihat bahwa di sini ada politisasi yang sedang berlangsung terhadap Panji Gumilang. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Al Zaitun ini adalah pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Itu sudah saya koreksi. Yaitu pesantren ini memiliki reputasi dan juga auditing yang jelas. Artinya, kurikulum dan juga pembelajaran yang berlangsung di pesantren ini dari tahun 1999 hingga hari ini, itu sudah pasti tidak mengandung unsur-unsur radikalisme. Karena jika itu mengandung unsur radikalisme, maka sudah pasti ketahuan pada saat disurvei. Karena sekolah ini memiliki akreditasi yang cukup baik, yaitu telah dites oleh dari Menteri Keagamaan di Indonesia. Lalu ini juga telah diresmikan langsung
yaitu oleh Presiden ketiga kalau saya tidak salah, yaitu Pak Habibie di tahun 1999 yang ini arti begini, sekolah ini secara resmi diakui oleh negara, saya kira begitu. Karena memiliki konsistensi kepemimpinan yang dari tahun ke tahun itu adalah pembelajarannya terkait dengan agama yang moderat, yaitu dia tidak membawa unsur-unsur negatif seperti kebencian atau penyebaran berita hoax. Jadi saya kira pesantren ini tidak ada masalahnya untuk operasional gitu. Artinya begini, kalau kita lihat bahwa Panji Gumilang ini memiliki ajaran yang berbeda, memang di setiap agama kan punya ajarannya masing-masing. Artinya kita tidak berhak untuk membatasi orang untuk percaya terhadap sesuatu keyakinan karena belum tentu keyakinan yang kita percaya itu adalah yang paling benar karena setiap orang kan punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi saya pikir agama ini banyak sekali dipolitisasi di negara kita yang seharusnya itu sudah tidak relevan lagi. Karena agama menurut saya itu ibarat kata analogi obat. Agama dapat membuat orang itu tenang apabila digunakan secara teratur dan juga berdasarkan hukum yang jelas. Namun di satu sisi yang lain, agama juga dapat membuat kita menjadi sinting dan goblok gitu apabila digunakan secara melenceng dan juga tidak berdasarkan hukum yang jelas. Jadi kalau urusan agama atau keyakinan itu saya kira nggak perlulah dipolitisasi terus-terusan karena MUI sendiri itu juga bukan lembaga yang suci. Saya bisa mengatakan ini karena yang pertama, MUI adalah organisasi yang sering sekali melakukan bisnis agama. Yang pertama, ini kalau kita lihat dari sertifikat halal, itu sudah berapa banyak kasus-kasus yang mungkin tidak tidak di blow up lah oleh media, tapi ini banyak sekali kasus hukum di mana MUI itu mempermainkan sertifikat halal untuk produk-produk yang tidak seharusnya memiliki sertifikat halal. Contohnya, ini kalau orang-orang mungkin banyak yang beli kulkas atau beli apalah ada sertifikat halalnya, semuanya ada kasur halal apa segala macam. Ini saya kira lebih ke arah bisnis daripada ke arah agamanya sendiri. Jadi kembali lagi kepada Al Zaitun, ini saya kira menjadi sarana mencari uang seperti pemerasan begitu. Karena politisasi agama yang terjadi di sini adalah momentum untuk pemilu yang saya kira karena kan pemilu itu sudah sebentar lagi ya, 2024 setahu saya juga nanti saya cross check. Politisasi agama itu biasanya dimulai dari setahun sebelum pemilu karena banyak sekali tokoh-tokoh politik yang tentu ingin mendapatkan head start untuk kampanye. Tapi karena kampanye belum dimulai, maka mereka menggunakan cara-cara alternatif. Nah, Panji Gumilang sendiri ini yang saya kira menjadi lawan politik di pemilu yang akan berlangsung di Indonesia. Lalu juga karena begini, MUI sendiri menggunakan politisasi agama tanpa dasar yang jelas, seperti yang telah dilakukan beberapa kali di pemilu sebelum-sebelumnya, yaitu yang paling jelas ya itu ada di Pilgub DKI dan juga di pemilu 2019, yaitu dengan isu penistaan agama. Saya kira kalau terkait penistaan agama ini hukumnya kan pasal karet, sudah sekian banyak kasus dengan hukum penistaan agama ini tidak ada yang relevan. Saya kira contohnya begini, kalau memang Panji Gumilang ini penistaan agama, ya atas dasar apa itu dikatakan penistaan? Karena yang namanya penistaan agama adalah ketika kita menodai agama itu dengan seperti menghina gitu. Tetapi Panji Gumilang ini kan hanya memiliki ajaran yang berbeda, yang artinya setiap sekte atau apa istilahnya denominasi agama itu memiliki ajarannya masing-masing. Saya tidak melihat ada masalah di sini karena ini ya hal yang biasa-biasa saja karena setiap orang punya imannya masing-masing gitu. Dan juga menurut konstitusi kita di Indonesia hak kebebasan beragama itu sudah dijamin dan juga kebebasan berekspresi itu juga dijamin. Jadi saya kira kalau kita menggunakan konteksnya penistaan agama terhadap Al Zaitun atau Panji Gumilang ini
hanya menjadi apa ya istilahnya produk dari pasal karet, yaitu hukum penistaan agama. Saya lihat ini hukum penistaan agama ini tidak relevan karena mungkin negara kita dan beberapa negara lainnya yang mayoritas muslim adalah satu-satunya negara yang masih menggunakan hukum penistaan agama. Kalau kita lihat di negara lain, mungkin tidak ada atau mungkin tidak diperhatikan. Jadi saya kira ini kita masih terlalu backwards ya terkait isu-isu hukum ini, yang pasal karet lah, ITE segala macam, ini perlu direvisi, perlu diperbaiki. Dan juga yang terakhir, MUI itu sudah terlalu korup dan berkuasa, terutama di zaman Orde Baru. Jadi saya kira ini perlu dikurangi kekuasaannya, karena ini ada 2 poin yang ingin saya tegaskan di sini. Yang pertama, MUI telah melanggar Pancasila karena Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama, namun MUI melanggar sila pertama. Dan yang kedua, MUI juga melanggar hak asasi manusia. MUI melanggarnya karena setiap individu di negara kita itu memiliki kebebasannya masing-masing untuk berekspresi dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikannya masing-masing. Jadi ini tidak etis apabila MUI ingin membubarkan Al Zaitun dan juga memenjarakan Panji Gumilang karena dasar penistaan agama dan juga ajaran melenceng yang notabene sebetulnya tidak ada melencengnya sama sekali, karena ia masih berada di jalan yang benar, yaitu menyebarluaskan kebaikan dengan dasar-dasar Pancasila. Jadi kalau kita mau bilang orang itu salah, ya pastikanlah ada buktinya yang benar. Jangan hanya main fitnah-fitnah saja. Karena kalau sejauh mana saya melihat, ini hanya politisasi agama, tapi sebetulnya tidak ada tujuannya yang jelas begitu. Ya, jadi nggak bisa lah kalau ini, karena sebentar lagi juga ini pemilu. Jadi saya kira mohon jangan terprovokasi, karena kalau kita mudah terprovokasi, maka saya jamin itu pada saat pemilu yang menang justru orang-orang yang busuk gitu. Kalau kita gampang terprovokasi ya, ini perlu jadi pembelajaran ini untuk kita semua ya. Jangan mudah terprovokasi dengan kasus-kasus seperti ini. Ya. Sekian dari saya. Tapi kalau masalah ini ya agama, kalau masalah tafsir mungkin bukan masalah sekedar begitu ya, karena kita nggak bisa masuk ke ranah itu. Karena beberapa orang Islam kan lebih menafsirkan bahwa lebih baik lebih baik kita singkirkan orang kafir kan, mengalahkan darah kafir daripada pluralisme itu. Jadi itu memang kita nggak bisa masuk ke ranah ke tafsir agama. Tapi menurut saya kita ranahnya lebih baik ke ini ya, ke ke Pancasilanya. Karena kalau agama itu bukan ranahnya kita, agamanya mereka. Yang menjadi ranahnya kita adalah tafsir Pancasila. Itu kita bisa tuh, kita ngoceh apa aja tentang Pancasila. Jadi kalau ke tafsir agamanya ya boleh saja kalau kita mau mencoba masuk. Kalau saya lebih prefer untuk tidak, karena itu bukan ranahnya kita. Kalau kita masuk ya ke Pancasilanya. Itu yang bisa kita lakukan tuh bro. Karena kalau Ya, Pancasila itu kan untuk begini, umum. Pak. Iya Pak, polemiknya di sini adalah saya kira ini oke, kalau untuk urusan agama memang kita juga nggak bisa bilang benar atau salah karena kita juga bukan orangnya mereka. Tapi saya kira terkait pembelajaran sendiri, yaitu kurikulumnya dan juga apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini kan tidak ada yang melenceng dari Pancasila, Pak. Dia Itu kan makanya mengajarkan, kita lebih baik ke sana bahwa apapun betul, Pak. misalnya MUI menganggap bahwa tafsirnya Panji Gumilang ini salah secara Ya. agama, secara Ya, itu masabnya terserah mereka mereka lah, mau masab, Ya. mau kentut, mau apalah. Pokoknya secara Pancasila Panji Gumilang tidak melanggar Pancasila. Ya, Pak. Seharusnya ke sana. Memang tidak melanggar, Pak. Iya, Pak. Saya lagi mencoba posisi studio baru ya, karena saya lagi setting supaya lega. Oke, kita lanjut dulu deh, iPhone.